Selamat datang. Di video ini, kali ini saya akan membahas tentang uji coba bom atom pertama Uni Soviet dan pendekatan 5W+1H. Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tujuannya adalah untuk memahami konteks sejarah dan implikasi percobaan nuklir pertama Uni Soviet secara singkat namun padat. Dan tanpa basa-basi, kita akan memulai dengan siapa. Siapa yang terlibat dalam program nuklir Uni Soviet yang dipimpin oleh tokoh-tokoh ilmiah dan militer. Yang terlibat yaitu Lev Landau dan Igor Kurchatov sebagai ilmuwan kunci, Lavrentiy Beria dan Joseph Stalin sebagai pengendali politik, dan juga tim ilmuwan, insinyur, dan tenaga militer yang besar bekerjasama dengan program rahasia yang dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Dan selanjutnya adalah apa? Apa yang diuji? Yang dicoba ini adalah detonan perangkat nuklir pertama Uni Soviet, diberi nama kode, yaitu RDS-1, juga disebut Jo-1 oleh Barat. Peledakan menghasilkan ledakan nuklir fission, mirip prinsip yang digunakan pada bom atom Fat Man yang dijatuhkan di Nagasaki menggunakan inti plutonium untuk menghasilkan ledakan energi besar dalam waktu singkat. Lalu, kapan dan di mana percobaan itu dilakukan? Uji coba bom atom pertama Uni Soviet berlangsung pada 29 Agustus 1949. Lokasinya di Semipalatinsk Test Site, wilayah terpencil di Kazakhstan yang saat itu masih bagian dari Uni Soviet. Tempat ini dipilih karena luas, jauh dari pusat pemukiman, serta cocok untuk menampung skala besar eksperimen nuklir keberhasilan ledakan RDS-1. Di lokasi tersebut menandai titik awal perlombaan senjata nuklir dalam Perang Dingin. Lantas, mengapa Uni Soviet melakukan uji coba ini? Ada beberapa alasan utama. 1. Keamanan nasional. Setelah bom atom Amerika Serikat pada 1945, Soviet merasa perlu mengajar kemampuan nuklir untuk menyeimbangkan kekuatan dan mencegah dominasi militer Amerika Serikat. 2. Politik dan prestis internasional. Memiliki senjata nuklir meningkatkan posisi tawar politik dan status superpower. 3. Teknologi dan intelijen. Program ini dipacu oleh pengetahuan yang diperoleh lewat intelijen dan upaya ilmiah besar-besaran, serta dorongan ideologis untuk menunjukkan kekuatan teknologi sosialitas. Keberhasilan uji mengubah dinamika perang dingin menimbulkan ketegangan baru, perlombaan senjata, dan kebijakan penyangkalan serta pencegahan. Lalu, bagaimana uji coba ini dilakukan? Dari segi teknis dan organisasi, secara teknis, RDS-1 menggunakan konsep inti plutonium yang dikompresi melalui konvensional eksplosif untuk mencapai massa kritis dan memulai fisi berantai. Secara organisatoris, program ini dibiayai dan diawasi ketat oleh negara, lab-lab riset, fasilitas produksi bahan nuklir, dan bidang militer bekerja terpadu dalam kerahasiaan tinggi. Persiapan termasuk pengujian non-nuklir, pembangunan menara uji, pengukuran radiasi, dan prosedur keselamatan. Kesimpulannya, uji coba RDS-1 pada 29 Agustus 1949 adalah titik balik sejarah yang mengakhiri monopoli nuklir Amerika Serikat dan memperdalam persaingan Perang Dingin. Dengan kerangka 5W+1H, kita dapat memahami siapa yang terlibat, apa yang diuji, kapan dan di mana dilakukan, mengapa dipacu, dan bagaimana dilaksanakan beserta konsekuensi geopolitik dan sosialnya. Untuk skripsi atau daftar pustaka, periksa sumber sejarah primer dan kajian akademik tentang program nuklir Uni Soviet. Dan terima kasih telah menonton, and see you next time.